saya Pendeta Cheon Seokyeon. Saya senang bisa membagikan firman Tuhan dengan kita semua hari ini. Mari kita melihat firman Tuhan bersama-sama. Markus 12 ayat 38 sampai dengan 44. Dan dalam pengajarannya ia berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar-pasar dan duduk di tempat-tempat terdepan di rumah-rumah ibadah serta tempat-tempat kehormatan di perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan pura-pura mengucapkan doa yang panjang. Mereka ini akan menerima hukuman yang lebih berat. Dan ia duduk di seberang peti persembahan dan memperhatikan orang-orang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Banyak orang kaya memasukkan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin dan memasukkan 2 uang tembaga yang berharga 1/4 sen. Lalu ia memanggil murid-murid dan berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya dia berikan, yaitu seluruh nafkahnya. Mari kita berdoa. Kami berpegang pada perintah-Mu hari ini Tuhan, yang memberikan kepada kami keteguhan. Kami menghormati Engkau karena kehidupan dalam firman-Mu, napas dari firman-Mu, agar kami dapat hidup olehnya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Salam kembali. Saya Pendeta Cheon Seokyeon. Kami yang dalam kasih Kristus menyertai saudara semuanya. Kiranya saudara yang terus menyembah Tuhan dimanapun saudara berada, khususnya yang berada di tengah laut. Jika kita melihat firman Tuhan bersama-sama, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita sering melihat dunia lain di sisi yang biasa kita ketahui. Sisi lain itu ada di luar sisi ini. Dia memiliki kekuatan untuk menembus. Meskipun kita tahu kedalaman air yang tajam dan dalam, kita tidak tahu kedalaman hati manusia. Orang mungkin tersenyum di hadapan kita, tapi di belakangnya mungkin dia memegang pedang yang tajam. Ada kebohongan-kebohongan yang ada dalam diri kita. Dan Yesus mengekspos kebohongan-kebohongan itu. Dan jika kita melihat Markus pasal 7 ayat 22 sampai 23, dia berkata, apa yang keluar dari manusia itu yang menajiskannya. Karena dari dalam, dari hati manusia keluar pikiran yang tidak baik atau pikiran yang jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, ketamakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, fitnah, kesombongan, kebodohan, semua hal-hal jahat keluar dari dalam diri mereka. Mereka keluar dari hati dan menajiskan seseorang. Bukankah hal yang masuk ke dalam mulut kita yang menajiskan kita, tapi bukan yang masuk tapi apa yang keluar dari mulut kita, itulah yang merusak kita. Bagaimana hati kita melihatnya, itulah yang merusak. Karena kita tahu pasti bahwa hati itu adalah yang terpenting. Kadang orang hanya memperdulikan luarnya saja, tidak memperdulikan dalamnya. Padahal yang dalamnya sangat penting. Kita fokus pada ini. Tapi di dalam kita penuh dengan air busuk. Terlihat indah, padahal dalamnya rusak. Kadang terlihat seperti pria yang luar biasa, tetapi di dalam dia adalah anak yang tidak baik, bahkan anak yang nakal. Terkadang dia terlihat sopan dan senyum sekali di luar senyum. Tetapi kita tidak tahu keburukan apa yang disembunyikan di bawah permukaan. Itulah kita. Itulah yang Yesus tegur sebagai kuburan yang tidak bersih, yang sangat kotor. Kita yang terlihat baik di luar, hebat di luar, bagus di luar, tetapi di dalamnya penuh dengan tubuh yang busuk. Jadi yang perlu kita ingat adalah bahwa apa yang kita lihat bukanlah segalanya. Dalam perikop kita hari ini, apa yang kita lihat bukanlah segalanya. Juga apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan memiliki nilai tersendiri. Tetapi ada inversi, pembalikan, di mana ada nilai-nilai terbalik. Realitas yang kita lihat berbeda dengan realitas yang dilihat oleh Tuhan.
Jadi, mari kita lihat lebih dalam ayat yang ke-38, membaca ayat yang 34 lagi. Dan dalam pengajarannya ia berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah yang panjang dan suka menerima penghormatan di pasar-pasar dan duduk di tempat-tempat terdepan di rumah ibadat serta tempat-tempat kehormatan di perjamuan. Yang menelan rumah janda-janda dan pura-pura mengucapkan doa yang panjang, mereka ini akan menerima hukuman yang lebih berat. Dalam kitab Kejadian, Yakub hanya mengenakan pakaian berwarna pada Yusuf. Kita mungkin berpikir pakaian berwarna itu terbuat dari kain berwarna, tetapi pandangan para sarjana tentang hal ini tidak ditentukan oleh warnanya apa. Panjang pakaiannya pun sangat menentukannya. Bahwa pakaiannya tidak ditentukan warnanya seperti apa, yang terpenting adalah bahwa panjang pakaian yang menentukannya, bukan warnanya tapi panjangnya. Para pekerja akan mengenakan pakaian pendek, lengannya pendek, yang mudah digunakan karena mereka harus bekerja. Dan para pengelola akan mengenakan pakaian yang panjang dan tidak membuat mereka berkeringat karena mereka duduk diam bolak-balik, bahkan hanya memeriksa bagaimana keadaan daripada para pekerja itu. Kita semua ingin mengenakan pakaian panjang. Kita ingin anak-anak kita mengenakan pakaian panjang saat mereka dewasa, bukan pakaian yang pendek. Kita juga ingin anak-anak kita menjadi orang yang disambut oleh orang lain. Dan kita ingin juga anak-anak kita duduk di kepala meja di mana mendapat tepuk tangan. Tetapi apa yang Yesus katakan? Jauhi hidup seperti ahli Taurat. Kita mungkin berkata, tidak, itu terlihat baik bagi kita. Tuhan, itu terlihat glamor bagi kita. Bukan itu tempat yang baik di mana kita berada. Jauhilah, kata Yesus, karena mereka menelan rumah janda dan menjadi munafik. Dia tidak mengatakan bahwa semua pengelola seperti itu, tapi intinya adalah bahwa hal-hal yang dapat kita lihat bisa berbeda. Itu terlalu baik bagi kita, tapi apa yang Tuhan lihat itu bisa tidak kita lihat. Disitulah kita bisa mendapatkan hukuman yang lebih berat. Jadi kita tidak boleh hanya mengejar tentang yang di luar. Kita harus selalu melihat yang di dalam, bukan di luar saja. Kita harus mempertimbangkan bagaimana Tuhan memikirkan tentang hati kita. Apakah kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Apa realitas bagi Tuhan? Dan ada lebih banyak lagi dalam ayat berikutnya. Mari kita lihat ayat berikutnya, ini adalah persembahan janda. Dalam ayat 42 dan 43. Lalu datanglah seorang janda miskin dan memasukkan 2 uang tembaga yang berharga 1/4 sen. Lalu ia memanggil murid-murid dan berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang dalam peti persembahan. Ada 13 kotak koleksi di bait suci, 13 kotak persembahan yang kita ketahui. Tapi pada masa itu uang bukanlah kertas, itu adalah koin. Itu adalah koin emas atau perak sehingga orang bisa tahu dari suaranya untuk memberitahu apakah ini banyak atau sedikit, tembaga atau emas. Ketika koin itu mengenai piringan persembahan, itu membuat suara gong seperti gitu. Dan orang akan memberikan banyak suara, jadi kalau suaranya makin keras berarti yang memberikan banyak, tapi kalau misalkan kecil berarti diberikan dikit. Semua mata akan tertuju pada suara itu. Orang mungkin berkata, hey, orang itu punya banyak uang. Wah hebat, dia itu adalah orang kaya. Tetapi janda ini hanya memasukkan 2 uang tembaga. Pada saat itu nilai koin berdasarkan berat. Nilai koin sebanding dengan beratnya. Semakin berat koin, maka kalau kita lihat pada zaman dulu, maka semakin berat semakin bernilai. Semakin ringan koin, semakin tidak bernilai. Tetapi 2 uang tembaga ini sekitar 3 gram. Dan uang tembaga disebut sebagai gotran. 1 gotran adalah 64 bagian dari 1 denarius. Oke, jadi catat baik-baik. Semakin ringan koin, semakin tidak bernilai. Jadi 1 denarion adalah 1 pembayaran pekerja per hari. Dan jika kalau kita cek dalam kurs hari ini mendapatkan $100 per hari,
maka 1 godrat adalah 64 bagian dari 1 denorian. Jadi ya sekitar 1,5 dolar. Seorang janda akan membayar $1,5 dan itu hanya akan berbobot 3 gram. Dan ketika orang kaya memasukkan koin mereka, mereka akan membuat banyak suara tetapi sumbangannya hanya 3 gram. Selalu ada banyak orang di sekitar bait suci. Jadi akan ada kebisingan di sekitarnya. Jadi jika Anda memasukkan 2 atau 3 koin, 2 atau 3 sen, itu akan tenggelam oleh kebisingan di sekitar Anda. Anda tidak akan mendengarkan apa-apa. Tetapi Yesus mendengar dengan keras dan dia berkata, kamu memasukkan sesuatu yang banyak. Kita mungkin berkata, kami tidak mendengar apa-apa di telinga kami. Itu tampak sangat kecil bagi kami. Tapi itu besar bagi Yesus. Mengapa? Karena dikatakan dalam ayat 44. Sebab mereka semuanya memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya. Yaitu seluruh nafkahnya. Seluruh keberadaannya. Seluruh yang dimilikinya. Itu hal kecil. Tetapi Yesus melihatnya sebagai hal yang besar. Karena dia bukan melihat yang di luar. Tapi dia melihat di dalam, yaitu hati. Dia tidak hanya melihat apa yang kita lihat. Dia melihat di luar. Dia melihat di luar itu. Yaitu melihat hati kita. Butuh waktu untuk melihat hati. Jadi setidaknya ada satu hal yang tidak boleh kita lakukan. Kita tidak boleh menilai berdasarkan apa yang kita lihat. Jika kita tidak memiliki kepercayaan diri untuk melihat jauh ke dalam hati, kita tidak boleh menilai orang tersebut dengan berkata, Anda hanya memberi sedikit, usaha Andanya kecil sebesar itu. Kita tidak boleh menilai mereka seperti itu. Hal-hal kecil di mata kita bisa besar loh. Bukan di mata kita. Hal kecil di mata kita bisa besar di mata Tuhan. Jadi kita tidak boleh berbicara tentang orang lain dengan mudah. Mungkin ada pembalikan nilai di sini. Jadi kita ingin hidup dengan rendah hati sampai akhir dan melihat dunia melalui mata Tuhan. Tidak mudah bekerja di kapal memang bukan? Saya tahu tidak mudah. Tidak mudah hidup dari kejauhan. Untuk waktu ibadah yang singkat yang Anda dengarkan sekarang, orang-orang di sekitar Anda mungkin berkata, mengapa sih kamu ini repot-repot untuk menghabiskan waktu untuk hal ini? Tapi Tuhan kita melihat sebagian hal yang besar sebagai pembalikan nilai. Dia melihat waktu pengabdian, waktu kita beribadah, ketika kita mencarinya. Ini adalah bagian terbesar dari minggu yang kita jalani. Dia melihatnya sebagai suatu sukacita dan suatu kebersamaan yang penuh makna. Jadi saya berdoa agar kita hidup dalam hati Tuhan ini dalam minggu ini. Dan juga melihat orang di lain dari pandangan Tuhan Yesus. Tidak mudah menilai orang lain tetapi mencoba melihat di balik tindakan dan kehidupan yang mereka lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Materaikanlah firman-Mu. Kiranya kami lebih memperbaiki hati kami. Karena kami tahu hati kami lah yang Tuhan lihat. Kami bukan melihat apa yang di luar saja. Tapi kami melihat yang di dalam. Kami membersihkan hati kami. Kami mengecek hati kami. Kami menyucikan hati kami. Sehingga hati kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.